Salam sehat buat anak-anak kami semua. Pada saat hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita yang kedua adalah lanjutan dari bilangan berpangkat dan berpangkat. Sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya yaitu bentuk akar, maka Bapak mengingatkan kembali sifat-sifat bilangan berpangkat yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita ketahui bahwa sifat-sifat berpangkat yang telah kita pelajari, yang pertama itu adalah mengalihkan dua buah bilangan berpangkat, bilangan dasarnya sama. Kita ketahui bahwa pangkatnya dijumlahkan. Yang kedua, membagikan dua buah bilangan berpangkat, jika bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Yang ketiga, kita ketahui kemarin beberapa hari yang lalu bahwa memangkatkan suatu bilangan berpangkat, maka kita ketahui bahwa pangkatnya dikalikan. Dan yang keempat adalah semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jika bilangan dasarnya tidak sama dengan 0. Yang kelima, A dikali B dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya milik bersama. Demikian yang juga keenam, A dibagi B dipangkatkan dengan N, ini juga pangkatnya milik bersama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bilangan berpangkat yang pangkatnya negatif, ini boleh kita ubah menjadi pangkatnya menjadi positif, yaitu 1/A pangkat N. Nah, sebelum kita melanjut ke bilangan bentuk akar, kemarin Bapak melihat dari WA ataupun Messenger yang telah Bapak buka, maka saya lihat ada beberapa siswa-siswi Bapak, teman-temanku yang ingin bertanya, ada beberapa soal yang kurang mengerti dari soal yang Bapak berikan. Di antara soal-soal yang anak-anak kami kurang mengerti, Bapak mencoba menjawab supaya anak-anak kami juga bisa mengerti dan bisa lebih paham sebenarnya untuk penyelesaian soal berikut. Soal yang pertama itu adalah halaman 10 nomor 5A. Untuk menyelesaikan dari soal 256, pertama sekali cara menyelesaikannya adalah kita cari pohon faktornya. Nah, untuk mencari pohon faktor dari 256, ini kita bagikan dengan bilangan-bilangan prima. Tetapi mulai dari bilangan prima yang terkecil. Jadi 256 ini bisa kita bagi dengan 2, karena 2 adalah bilangan prima. 2 dibagi 256 bagi 5 adalah 128. Bagi 2 ini adalah 64, dibagi 2 32, dibagi 2 16, dibagi 2 8, dibagi 2 4, dibagi 2 2. Nah, jadi kita lihat ada berapa yang dapat menjadi basisnya. Ternyata yaitu karena basis yang mau diambil adalah 2, maka itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. Atau dengan kata lain itu adalah 2 pangkat 8. Itulah untuk penyelesaian dari nomor 5A. Selanjutnya adalah halaman 20. Halaman 20 nomor 1. Nah, untuk menyederhanakan
pangkatan itu yaitu E 5 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 3 dikali 2/5 dipangkatkan dengan 5. Nah, untuk menjawab ini kita menyelesaikan dengan menggunakan sifat-sifat yang telah kita pelajari. Nah, untuk ini 5 pangkat 2 dikali 2/5 per pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 5. Nah, pertama sekali yang kita kerjakan adalah bilangan dasar yang sama, yaitu 2/5 dengan 2/5. Maka ini nanti kita selesaikan. 5 pangkat 2 dikali mengalikan 20 bilangan berpangkat. Bilangan dasarnya sama 2/5, maka pangkatnya dijumlahkan seperti sifat yang pertama ini. Maka ini menjadi 2/5 pangkat 3 tambah 5, atau sama dengan 5 pangkat 2 kali 2/5 dipangkatkan dengan 8. Nah, ini juga boleh supaya karena ini ada sama-sama bilangan dasarnya 5, maka pangkat ini bersama 5 pangkat 2 dikali. Nah, ini boleh kita buat dengan yang ke-6. Ini menjadi 2 pangkat 8 bagi 5 pangkat 8. Atau sama dengan ini pembagian. Kalau pembagian, maka pangkatnya kalau kita buat itu seperti ini, itu sama ya, dikali 2 pangkat 8. Maka ini bisa menjadi seperti ini, 5 pangkat 2 kurang 8, kita pembagian ya, dikali 2 pangkat 8. Kalau sama dengan 5 pangkat minus 6 dikali 2 pangkat 8. Atau sama juga seperti ini, karena pangkatnya negatif belum sempurna, kita ubah menjadi pangkat positif, maka ada rumus yang mengatakan jika pangkatnya negatif boleh kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu 1/5 pangkat 6 dikali 2 pangkat 8, atau sama dengan 1 kali 2 pangkat 8, 2 pangkat 8 per 5 pangkat 6. Boleh seperti itu. Dan yang terakhir, masih halaman 20, itu adalah nomor itu adalah 1/64 kali 4 pangkat X dikali 2 pangkat X itu sama dengan 64. Tentukan nilai X. Maka agar dapat kita selesaikan dengan sifat-sifat perpangkatan, maka bilangan dasar dari persamaan ini harus kita lihat. Ternyata bilangan dasar yang terkecil ini adalah 2. Coba kita buat semua bilangan-bilangan dasar ini menjadi 2 atau berbasis 2. Maka ini menjadi 1 per. Nah, 64 itu adalah 2 pangkat berapa? Coba kita lihat ya. Bapak bantu 64. Coba kita cari faktornya, bagi 2 ini 32, bagi 2 16, bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 ada berapa dia? 1 2 3 4 5 6. Maka ini adalah 2 pangkat 6 kali, sedangkan 4 itu adalah 2 pangkat 2 dikali pangkat X dikali 2 pangkat X sama dengan 64. Ini juga bisa kita buat seperti ini, yaitu 2 pangkat 6. Nah, sedangkan yang ini coba kita ubah dulu ke pangkat negatif, 2 pangkat minus 6 dikali 2 pangkat 2 kali X, 2X kali 2 pangkat X. Kenapa kita kali? Ada rumus, memangkatkan bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan sama dengan 2 pangkat 6. Nah, semua sama kan? Mengalikan 2 buah bilangan berpangkat atau lebih, apabila bilangan dasarnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Maka ini kita jumlahkan, ini sama dengan 2 pangkat. Nah, setelah itu bilangan dasarnya sudah sama,
yang kita cari adalah nilai X, maka yang kita pakai adalah minus 6 tambah 2X tambah X sama dengan, kalau sama itu dengan mana ini minus 6 ini 2X tambah X dengan 6 tambah 6 ini menjadi 3X sama dengan 12. Kalau X sama dengan 12 bagi 3, atau X sama dengan. Nah, itulah dari penyelesaian soal-soal yang anak kami belum mengerti. Jadi untuk selanjutnya, supaya lebih mengerti, anak kami boleh melihat dari soal-soal yang ada di paket yang telah Bapak berikan beberapa hari yang lalu. Terima kasih. Sekarang kita belajar kembali, yaitu perpangkatan bentuk akar. Kita lihat bahwa bilangan bentuk akar itu adalah bilangan rasional. Bentuk akar itu adalah bilangan rasional, di mana bilangan rasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dibuat ke dalam bentuk A atau B, di mana A dan B ini adalah bilangan bulat. Atau dengan kata lain, bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional. Mana itu bentuk akar? Misalnya, akar 3. Kenapa akar 3 itu adalah bentuk akar? Karena akar 3 itu hasilnya bukan bilangan bulat. Akarnya adalah bukan bilangan bulat. Yaitu ini adalah 1,3 atau sama dengan akar 5. Ini juga hasilnya bukan bilangan bulat atau boleh akar 11. Ini adalah hasilnya bukan bilangan bulat. Maka ini yang disebut dengan bentuk akar. Nah, bagaimana kalau misalnya akar 4? Apakah ini bentuk akar? Tidak. Kenapa? Karena akar 4 hasilnya adalah 2. Sedangkan 2 adalah bilangan bulat. Nah, contoh lagi. Misalnya akar 25. Apakah ini bentuk akar? Bukan. Karena akar 25 hasilnya adalah 5. Akar itu bisa kita ubah menjadi A pangkat setengah. Dari mana? Kenapa bisa demikian? Nah, kita lihat sebagai pembuktiannya. Contoh misalnya 9 pangkat X sama dengan 3. Ya, sedangkan 9 itu supaya sama pos kiri pos kanan, maka kita ambil bilangan dasarnya. 9 bilangan dasarnya adalah 3. 3 pangkat 2 dikali X sama dengan 3. Nah, ruas kiri ruas kanan sudah, sedangkan 3 ini itu sama dengan 1, maka yang kita pakai adalah pangkatnya. Ini adalah 2. X sama dengan 1, maka X sama dengan 1/2. Nah, kalau kita masukkan dia ke dalam, ke soal 9X sama dengan 3 atau 9 pangkat setengah itu adalah 3. Tetapi kalau dalam akar, kita ketahui bahwa akar 9 itu adalah 3. Akar 9 adalah 3. Nah, di sini dengan soal yang sama, 9 pangkat setengah itu juga 3. Ingat ya, akar 9 sama dengan 3. 9 pangkat setengah itu adalah 3. Jadi demikian kita buat ke dalam bentuk seperti ini, maka akar 9 itu sama itu dengan 9 pangkat setengah. Kenapa? Karena itu hasilnya 3. Kita misalkan ini 9 itu adalah A. A sama dengan A. A pangkat setengah. Dari situ datangnya. Maka akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Maka kita harus sepakat bahwa akar A sama dengan A pangkat setengah. Tetapi harus kita lihat bahwa itu sama juga seperti ini. 2 itu sebenarnya di sini letaknya 2, sedangkan 1 ini itu adalah di sini. Jadi sama itu dengan akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Itu sama itu dengan 2-nya di sini, 1-nya ini adalah ini.
Nah, sekarang kita mempelajari sifat-sifat bentuk akar. Sifat bentuk akar. Yang pertama, akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Yang kedua, itu adalah A pangkat N dari A pangkat N itu adalah A pangkat N per N. Dari mana ini? Karena ini 1, ini 2, maka satunya di atas sebagai pembilang, sedangkan 2 adalah sebagai pembilang. Ya, sebelum kita mendapatkan sifat-sifat bentuk akar, Bapak mau bawa kita dulu ke sifat-sifat yang sudah kita pelajari, yaitu A kali B pangkat N. Ini kan dia adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, bagaimana kalau N itu kita ubah menjadi setengah? Maka otomatis ini juga pangkat setengah. Ini pangkat setengah. Karena ada rumus di atas, B pangkat setengah. Kenapa? Karena memangkatkan perkalian dua buah bilangan berbeda, maka pangkatnya milik bersama. Jadi sama seperti ini. A dikali B pangkat setengah itu sama dengan A pangkat setengah dikali B pangkat setengah. Nah, sekarang A ini, setengah ini, kita mau ubah menjadi bentuk akar. Maka, akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar. Inilah sifat yang ketiga. Sifat yang keempat. Kita mau lihat dulu dari sifatnya kita akan pelajari. Di A per B di pangkat N, kita ketahui bahwa itu pangkatnya milik bersama. Nah, coba kita ganti dulu. N-nya itu kita buat menjadi setengah pangkat setengah. Otomatis pangkat milik bersama pangkat setengah per B pangkat. Nah, sekarang karena kita belajar akar, setengah ini pangkat setengah kita ubah menjadi akar. Sama itu seperti ini, A per B sama dengan akar A per akar. Nah, inilah sifat yang kelima. Sifat yang kelima, kita misalkan A pangkat setengah dikali A pangkat setengah. Kita ketahui adalah mengalikan dua buah bilangan berpangkat, bilangan dasarnya sama-sama sama A, maka pangkatnya dijumlahkan. Maka ini menjadi A pangkat setengah dikali A pangkat setengah, hasilnya adalah setengah tambah setengah adalah 1. Nah, sekarang ini kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu akar A dikali akar A, jawabannya adalah 1. Jawabannya adalah A. Inilah sifat yang kelima. Sifat yang keenam, ini kita langsung saja. M akar A ditambah N akar A, ini sama-sama akarnya A, maka ini sama seperti ini. M tambah N akar A. Ini kalau positif. Nah, kalau dia dikurangkan, itu sama di sini dikurangkan. Itulah sifat-sifat bentuk akar yang akan kita pelajari untuk pembelajaran hari ini. Buat anak-anak kami semua, supaya lebih mengerti dan lebih paham dari penjelasan yang Bapak telah sampaikan, maka Bapak membuat penguatan contoh. Penguatan contoh yang Bapak buat ada 4. Di antaranya adalah seperti berikut. 1. Tuliskanlah dalam bentuk akar A 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat 2 per 3B, 4 pangkat 3 per 5 dibagi akar pangkat 5 dari 4. Kita jawab. A 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat 2 per 3. Ini ada, kita ketahui bahwa mengalihkan dua buah bilangan berpangkat, bilangan dasarnya sama, pangkatnya dijumlahkan 2 per 3 sama dengan 3 pangkat. Nah, kita samakan penyebutnya, kita cari KPK-nya, 2 dengan 3 KPK-nya 6, 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3, tambah 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4,
atau sama itu dengan 3 pangkat 7 per 6. Atau sama itu seperti ini, 3, 7 per 6 itu adalah 1/6. Nah, supaya lebih mengerti, ini menjadi sama itu seperti ini, 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1/6. Kenapa? Karena menjumlahkan dua buah bilang berpangkat, bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan, yaitu 1 tambah 1/6 sama itu juga dengan 7/6. Atau ini menjadi 3 kali akar pangkat 6 dari 3. Atau sama itu dengan 3 akar pangkat 6 dari 3. Inilah jawabannya. B. 4 pangkat 3 per 4 dibagi akar pangkat 5 dari 4. Ini sama dengan 4 pangkat 3 per 4 dibagi, kita hilangkan akarnya, itu akarnya menjadi 4 pangkat seperti ini. Perhatikan, dan dasarnya sama, maka pangkatnya dikurangi. Kalau sama dengan 4 pangkat sama kan, bentuknya 4 dengan 5, 2. Kita bukanya 20 bagi 4, 5, 5 kali 3, 15, kurang 20 bagi 5, 4 kali 1, 4. Atau sama dengan 4, 15 bagi 2 kurang 4 adalah 11 per 20. Atau sama itu dengan akar pangkat 20 dari 4 pangkat. Atau boleh juga seperti ini, akar pangkat 20, nah 4 bilangan dasarnya adalah 2, maka 4 itu adalah 2 pangkat 2 dan pangkat 11 sama dengan akar pangkat 20 dari 2 pangkat 20. Nomor B, ini sama dengan bilangan dasar dari 4 itu adalah 2, yaitu 4 itu 2 pangkat 2 dikali 3 per 4 dibagi. Ini bisa kita buat seperti ini, kita ubah akarnya menjadi sebab 5 dengan 2. Memangkatkan bilangan berpangkat, akarnya dikalikan. Mati 1 tinggal 2, maka ini 3 per 2 dibagi 4 itu 2 pangkat 2, ini 3 per 2 dibagi 2 pangkat 2 kali 5, 2 per 5. Atau sama dengan membagikan, nah bila ada satu sama pangkatnya dikurangi. Kita tambahkan bentuknya 2 dengan 5, 10, 10 bagi 2, 5, 5 kali 3, 15, dikurang 10 bagi 5, 2, 2 kali 4, tambah itu dengan 2, maka 11 per 10, atau sama itu dengan akar pangkat 10 dari 2 pangkat. Nomor 2, sederhanakanlah bentuk akar berikut. A, akar 27, B, akar 12 tambah 5 kurang akar 20. Kita coba menjawab. A, akar 27. Nah, untuk menyederhanakan ini, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa untuk menyederhanakan ini kita cari pohon faktor dari akar 27, sama-sama bagi 3, ini 9, 9 bagi 3 boleh 3, maka ini adalah 3 kali 3 kali 3. Nah, karena ini akar tadi itu boleh dibuat menjadi pangkat setengah, supaya ini bisa kita sederhanakan, ini menjadi akar 27 itu adalah sama itu dengan 3 pangkat 2 dikali 3. Kenapa? Karena ada rumus bahwa akar milik bersama, akar 3 pangkat 2 dikali 3, sedangkan ini bisa hilang. Kenapa? Karena akar 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 pangkat setengah.
2 kali setengah itu habis tinggal 3. Maka ini menjadi ini akarnya. Akar 3 pangkat 2 dikali akar 3. Nah, akar 3 pangkat 2 itu sama seperti ini. Akar 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dipangkat setengah, karena akarnya kita ganti menjadi pangkat setengah, maka 2 nya bisa hilang, maka dia 3 di 3. Maka ini menjadi 3 akar 3. B, akar 12 tambah akar 75 kurang akar 27. Nah, sama seperti ini, akar 12 itu kalau kita cari pohon faktornya adalah bagi 2 tinggal berapa? 6 bagi 2 3. Atau sama itu dengan akar dari 2 pangkat 2 dikali 3. Akarnya seperti ini. Maka akar kalikan 2 buah, mengangkatkan 2 buah bilangan akar milik bersama. 2 pangkat 2 dikali akar 3. Tadi sudah kita jelaskan bahwa akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2, akarnya kita ubah menjadi pangkat setengah. Ini 2 kali setengah habis tinggal 2. Maka ini menjadi 2 akar 3. Sedangkan akar 75 kita cari pohon faktornya sama-sama bagi 3, ini menjadi 25. 25 atau sama seperti ini. Maka akar 75 itu adalah akar dari 3 dikali 5 pangkat 2. Atau sama dengan akar 3 dikali akar 5 pangkat 2. Atau sama dengan akar 3 dikali 5. Atau sama dengan 5 akar. Maka akar 12 tambah akar 75 dikurang akar 27 itu sama dengan akar 12. Akar 12 tadi sudah, ini mana? Ini akar 12 adalah 2 akar 3. 2 akar 3 tambah akar 75 adalah 5 akar 3. 5 akar 3 dikurang akar 27, ini 3 akar 3. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa menjumlahkan dengan akar yang sama itu koefisiennya boleh kita dekatkan, akarnya kita buat di luar, kurang 3 akar 3. Ini berapa? Ini 7 akar 3 dikurang 3 akar 3. Nah, itu juga tadi mengurangkan 2 buah bilangan bentuk akar, maka akarnya sama, koefisiennya bisa kita dekatkan menjadi seperti ini. 7 kurang 3 akar 3 ini adalah 4 akar 3. Yang ketiga, tentukan hasil dari akar 9A pangkat 4 B pangkat 2 dibagi A kali B pangkat 2 dikali 6 B. Ini kita jawab. Akar 9A pangkat 4 B pangkat 2 dibagi A kali B pangkat 2 dikali 6B. Nah, akar coba kita buat satu-satu. Kita perkalian bentuk akar. Akar bisa menjadi pertama ini menjadi seperti ini. Akar 9 dikali akar A pangkat 4 dikali akar B pangkat 2, sedangkan pangkat B pertama ini adalah A pangkat 2 B pangkat 2 dikali 6B. Nah, kita ketahui bahwa akar 9 adalah ya, akar A pangkat 4. Akar A pangkat 4 itu adalah A pangkat 4 pangkat setengah, sedangkan A 4 kali setengah itu adalah 2. Maka akar A pangkat 4 adalah A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali akar B pangkat 2 tadi sudah kita tahu ini menjadi B.
Ini adalah A pangkat 2 kali B pangkat 2 sama ya. 6 di boleh kita buat kali seperti ini. Nah, kemudian ini 3 tulisannya 3 kali 6 18. Nah, ini membagikan 20 pangkat dengan dasar yang sama, maka pangkatnya dikurang. Jadi nanti kalau ini pangkat 1 kurang 2 kali D sama dengan 18 A 2 pangkat 2 0 D pangkat minus 1 perkalian ini 1 menjadi tambah 1 sama dengan 18. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. D ini juga pangkat 0 atau sama dengan 18 dikali 1 dikali dipangkat 0 1 atau hasilnya adalah 18. Yang terakhir 4, nomor 4, tentukan nilai X dari 4 pangkat X tambah 3 sama dengan akar 4 dari 8 pangkat X tambah 5. Ini menjadi 4X pangkat X tambah 3 sama dengan akar 4 dari 8X tambah 5. Ini sama dengan 4 pangkat X tambah 3, akarnya kita ubah, itu menjadi 8 pangkat X tambah 5 pangkat seperempat. Kenapa seperempat? Karena ini sama dengan 1 di sini ya. Jadi 1/4 di sini ya. Jadi 4 pangkat. Supaya ruas kiri dan ruas kanan bilangan dasarnya sama, maka kita cari bilangan dasarnya. Bilangan dasar dari 4 itu adalah 2. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Pangkat X tambah sama juga dengan 8. 8 bilangan dasarnya 2. 8 itu 2 pangkat 3. Itu ini X tambah 5 pangkat seperempat. Sama itu dengan 2. 2 kali 2, 2 kali X, 2X tambah 2 kali 3, 6 sama dengan 2 pangkat 3 kali X, 3X tambah 3 kali 5, 15 pangkat seperempat. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan sama, maka yang kita kerjakan adalah pangkatnya 2X tambah 6 sama dengan, sama itu dengan ini 3X tambah 15 per 4. Nah, supaya jangan bingung, supaya jangan ada menyebutnya 4 ini kita kalikan ke sebelah kiri, ke ruas kiri, kita kalikan 4 kali 2, 8X tambah 4 kali 6, 24 sama dengan, ini tinggal 3X tambah 15, atau sama itu dengan dikali 4 ruas kiri, kali 4 ruas kanan, supaya menghilangkan penyebutan. Nah, kita lihat yang sama, variabel yang sama, 8X, ini temannya adalah 3X, kita pindahkan menjadi ini positif 3 menjadi kurang 3X, ini tinggal 15 karena itu sudah kita pindahkan jadi 15, 24 positif 12 pindah menjadi kurang 24. Ini berapa? 5X sama dengan minus 9. X sama dengan minus 9 per 5. Kalau kita kecilkan minus 9 bagi 5 itu 1. Berapa ini? 4 per 5. Inilah nilai X. Untuk supaya lebih mengerti, supaya lebih paham, maka Bapak memberikan soal buat anak kami agar dapat dikerjakan. Setelah dikerjakan, maka seperti biasa juga anak-anak kami kirim kembali ke institusi pribadi Bapak. Waktunya adalah 3 hari, mulai dari hari sekarang, Sabtu. Jadi kalian kumpul adalah hari Sabtu. Terima kasih. Supaya anak kami lebih mengerti, maka Bapak buat soal yang Bapak ambil dari buku kalian, yaitu Brilian kelas 9. Brilian kelas 9, halaman
10, yaitu nomor 7, 8, 9, dan 10. Sekali lagi nomor 7, 8, 9, dan 10. Kalian kerjakan. Setelah dikerjakan, maka anak-anak kami foto, baik foto anak-anak kami kerjakan. Setelah selesai dikerjakan, maka hasil kerjaanmu difoto, dan waktu keadaan anak-anak yang belajar di rumah tetap difoto, kirim ke messenger atau WA Bapak. Tetapi khusus kelas 9, 8 itu dikirim ke WA pribadi Bapak, sedangkan kelas yang lain itu dikirim ke messenger pribadi Bapak. Terima kasih, salam sehat.